Agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan keyakinan yang memandu tindakan, perilaku, dan pandangan hidup seseorang atau sekelompok orang. Jumlah agama yang tercatat oleh manusia berjumlah 4.000 sampai 4.300 agama. Agama seringkali melibatkan kepercayaan tentang keberadaan yang lebih tinggi, seperti Tuhan atau dewa-dewi. Tetapi apa kalian tahu agama yang dianggap aneh dan unik di dunia? Berikut ini Mimin telah merangkum 7 agama yang dianggap aneh atau unik di dunia. 1. Pastafarianisme, juga dikenal sebagai gereja monster spaghetti terbang, adalah sebuah agama yang muncul sebagai bentuk protes terhadap pengajaran kreasionisme dalam sistem pendidikan di Amerika Serikat. Agama ini pertama kali muncul pada tahun 2005 ketika seorang mahasiswa fisika bernama Bobby Henderson menulis surat terbuka kepada Dewan Sekolah Kansas untuk menentang pengajaran kreasionisme dalam pelajaran sains. Dalam surat tersebut, Henderson mengklaim bahwa jika pihak berwenang memperbolehkan pengajaran kreasionisme, mereka juga harus mengakui keyakinan agama lain yang lebih absurd, seperti kepercayaan kepada raksasa spaghetti terbang. Konsep sentral dalam Pastafarianisme adalah keyakinan akan keberadaan raksasa spaghetti terbang sebagai Tuhan pencipta semesta. Penganut Pastafarianisme meyakini bahwa semesta dan segala sesuatu yang ada di dalamnya diciptakan oleh raksasa spaghetti terbang melalui semacam proses penumbuhan alami. Mereka mengenakan pakaian perompak, seperti topi perompak dan sabuk tira, sebagai simbol identitas mereka. Tongsis juga digunakan sebagai simbol kepercayaan mereka, menggambarkan tangan raksasa yang terlihat dalam fenomena alam, seperti gurun pasir atau fiber optik. Tujuan utama agama ini adalah untuk memperjuangkan kebebasan berpikir dan kebebasan beragama. 2. Church of the Subgenius. Church of the Subgenius adalah sebuah kelompok parodi yang didirikan pada tahun 1979 oleh dua orang yang menggunakan nama Ivan Stang dan Philo Drummond. Mereka mengklaim bahwa para anggota gereja ini adalah subgenius, atau orang-orang bukan bagian dari norma, yang melewati inisiasi orang bodoh, yang mengubah mereka menjadi orang-orang yang sama sangat mulia dan spesial. Gereja ini menghormati sosok fiktif bernama J.R. Bob Dobbs, seorang karakter yang digambarkan sebagai kultus rahmat dan gila. Mereka percaya bahwa Bob adalah seorang rasul yang bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan kepada umat manusia, seperti pentingnya humor dan individualitas. Praktek agama ini termasuk melakukan subgenius devivals, pertunjukan komedi, dan ritual-ritual yang melibatkan candaan dan kecebong. 3. Cargo Cults. Cargo Cults adalah gerakan agama yang muncul di wilayah Pasifik Selatan, terutama di Melanesia, selama dan setelah Perang Dunia Kedua. Gerakan ini bermula ketika pasukan Amerika membawa makanan, pakaian, dan barang-barang modern ke pulau-pulau tersebut. Setelah pasukan tersebut pergi, banyak warga setempat yang mempercayai bahwa kargo atau barang-barang tersebut akan kembali jika melakukan ritual atau persembahan kepada dewa-dewa mereka. Anggota gerakan Cargo Cults membangun replika bandara, meniru gerakan militer, dan melakukan ritual-ritual lainnya untuk menarik perhatian kargo mereka. Keyakinan utamanya adalah bahwa dunia barat mengakumulasi kekayaan melalui hubungan dengan dewa-dewa mereka, dan jika mereka meniru praktik-praktik barat, kargo akan datang kepada mereka. Meskipun gerakan ini telah memudar, beberapa komunitas masih mempertahankan praktik-praktik serupa sampai sekarang. 4. Aetherius Society. Aetherius Society adalah sebuah kelompok keagamaan yang didirikan pada tahun 1955 oleh George King di Inggris. Kelompok ini mengklaim bahwa mereka berhubungan dengan alien tingkat tinggi dan mengajarkan ajaran-ajaran yang berasal dari pengalaman-pengalaman hubungan mereka dengan alien-alien tersebut. Ajaran utama dalam Aetherius Society adalah bahwa terdapat energi-energi kosmik yang kuat di alam semesta yang dapat digunakan untuk memperbaiki kehidupan di bumi.
Penganut Aetherius Society mempraktikkan meditasi dan melakukan operasi spiritual, yaitu mengirimkan energi positif kepada bumi, planet-planet, dan alien-alien melalui pikiran dan doa. Lima. Jediisme adalah sebuah agama yang terinspirasi oleh karakter Jedi dalam franchise Star Wars. Agama ini pertama kali muncul pada tahun 2001 di Inggris dan Australia. Ketika dalam sensus penduduk terdapat ribuan orang yang menyatakan memiliki keyakinan Jedi. Meskipun awalnya dianggap sebagai lelucon atau tindakan protes, beberapa orang benar-benar mengadopsi ajaran-ajaran moral Jedi sebagai prinsip hidup mereka. Penganut Jediisme meyakini keberadaan kekuatan manusia yang dikenal sebagai Force, dan percaya bahwa mereka dapat merasakan dan menggunakan kekuatan ini dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak terikat oleh agama-agama tertentu, melainkan mengadopsi filsafat etis dan moral yang ditemukan dalam ajaran-ajaran Jedi, seperti keseimbangan, keadilan, dan kebijaksanaan. 6. Thelema adalah agama dan sistem kepercayaan yang didirikan oleh Aleister Crowley pada awal abad ke-20. Ajaran utama dalam Thelema adalah Do What Thou Wilt, atau lakukanlah apa yang kau inginkan, yang menekankan kebebasan individu untuk mencari dan mengikuti kehendak sejati mereka. Thelema juga mengajarkan praktek-praktek magis dan alkimia sebagai cara mencapai transformasi diri dan pengalaman spiritual. Aleister Crowley, pendiri Thelema, adalah seorang okultis dan penyair yang kontroversial pada masanya. Ia mengembangkan sistem kepercayaan Thelema yang mencakup ajaran-ajaran magis, filosofi individualistik, dan hubungan dengan dewa-dewi yang dipuja dalam mitologi alam semesta. Beberapa praktik umum dalam Thelema melibatkan meditasi, ritual, dan mantra. 7. Dudeis adalah sebuah agama parodi yang didasarkan pada karakter Jeff Bridges yang dikenal sebagai The Dude dalam film The Big Lebowski. Agama ini pertama kali muncul pada tahun 2005 dan mengajarkan filosofi hidup yang santai dan menghormati kemalasan. Penganut Dudeis, yang disebut Dudists, menganggap film The Big Lebowski sebagai karya agama mereka. Dudeis menekankan pentingnya keseimbangan dan ketenangan, dan mengajarkan individu untuk mengambil hidup dengan santai tanpa kecemasan yang berlebihan. Penganut Dudeis percaya bahwa kehidupan adalah tentang menemukan keseimbangan dan mengikuti aliran alami yang tidak dipaksakan. Mereka mengenakan pakaian yang santai, seperti kaos, baju tidur, celana pendek, dan sandal. Dan melakukan praktik meditasi atau kegiatan santai lainnya untuk mencapai keadaan ketenangan. Penting untuk diingat bahwa penilaian mengenai apakah suatu agama aneh atau unik sangat subjektif dan tergantung pada pandangan individu. Meski agama-agama ini mungkin dianggap aneh oleh sebagian orang, semua orang memiliki hak untuk kebebasan beragama dan kepercayaan pribadi mereka.